Geger di sepak bola nasional, Gianni Infantino dikabarkan akan temui Erick Thohir, bahas kisruh Patrick Kluivert dan isu mafia bola. Sintayong out, Kluivert masuk, mafia bermain. Isu FIFA turun tangan menggema netizen, timnas bahagia. Menolak panggilan timnas Indonesia, Elkan Bagot justru dihantam kesialan beruntun. Kini nasibnya di Ipswich Town tidak jelas arahnya begini. Tiket ASEAN U23 2025 resmi dijual. Gak mau ketinggalan momen seru, Jens Raven sampai ajak supporter untuk penuhin stadion. Siap-siap, ini bukan sekadar pertandingan biasa. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Geger di sepak bola nasional, Gianni Infantino dikabarkan akan temui Erick Thohir, bahas kisruh Patrick Kluivert dan isu mafia bola. Sintayong out, Kluivert masuk, mafia bermain. Isu FIFA turun tangan menggema netizen, timnas bahagia. Jakarta, 9 Juli 2025. Kabar mengejutkan kembali mengguncang dunia sepak bola tanah air. Presiden FIFA Gianni Infantino disebut-sebut akan melakukan pertemuan khusus dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyusul gelombang laporan dan sorotan tajam terhadap penunjukan pelatih anyar timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Di tengah ramainya kecaman dan spekulasi publik, isu soal intervensi mafia bola pun mencuat dan menjadi bahan perbincangan nasional. Kabar ini pertama kali mencuat di media sosial dan forum diskusi online, yang menyebutkan bahwa Gianni Infantino tertarik menindaklanjuti keresahan supporter Indonesia terkait polemik yang terjadi pasca diberhentikannya Sintayong dan digantikannya oleh Kluivert. Walau belum ada pernyataan resmi dari FIFA maupun PSSI, Infantino sendiri terakhir kali bertemu Erick Thohir dalam forum FIFA Executive Football Summit di Miami pada pertengahan Juni lalu. Dalam pertemuan itu, Indonesia mendapatkan penghargaan FIFA Forward Gold Award sebagai bentuk apresiasi atas kemajuan sistem pembinaan sepak bola nasional. Tidak ada indikasi kala itu bahwa pembicaraan akan meluas ke ranah internal timnas, apalagi menyentuh isu sensitif seperti mafia bola. Namun sejak Kluivert resmi ditunjuk menjadi pelatih timnas pada awal 2025, gelombang kritik terus berdatangan. Sebagian publik menilai mantan striker timnas Belanda itu belum memiliki prestasi mentereng sebagai pelatih, terutama di kancah Asia Tenggara. Lebih buruk lagi, beberapa warganet menyebut Kluivert memiliki rekam jejak yang kurang bersih, termasuk rumor keterkaitan dengan lingkaran judi sepak bola saat menangani klub di Turki. Netizen kemudian mulai mengaitkan kegaduhan ini dengan dugaan adanya mafia bola yang tengah bermain di balik layar. Mafia bola yang dimaksud mencakup praktik pengaturan skor, penunjukan pemain titipan, hingga intervensi terhadap pemilihan pelatih. Isu ini bukan hal baru di sepak bola Indonesia, namun kembali mencuat dengan intensitas tinggi setelah pergantian pelatih dilakukan secara mendadak dan tanpa transparansi menyeluruh. Di media sosial ramai unggahan yang secara langsung meminta bantuan Gianni Infantino untuk turut mengawasi situasi ini. Hashtag seperti hashtag #SaveTimnas dan hashtag #BersihkanPsi menjadi trending, menunjukkan bahwa masyarakat merasa perlu dukungan dari otoritas tertinggi sepak bola dunia agar pembenahan yang dilakukan Erick Thohir tidak berujung sia-sia. Erick Thohir sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait isu kedatangan Infantino ataupun tuduhan adanya mafia yang bermain di balik keputusan strategis PSSI. Namun sumber internal menyebutkan bahwa Erick sangat menyadari keresahan publik dan sedang menyusun langkah komunikasi serta transparansi lanjutan agar situasi tidak kian liar di media. Meski harapan masyarakat terhadap campur tangan FIFA cukup tinggi, secara aturan intervensi langsung dari Presiden FIFA terhadap urusan pelatih atau struktur internal Federasi Nasional adalah hal yang jarang terjadi.
FIFA umumnya hanya terlibat jika ada pelanggaran kode etik. Namun bukan tidak mungkin jika Infantino akan merespon secara simbolik atau diplomatis. Mengingat Indonesia sedang menjadi salah satu fokus utama FIFA di kawasan Asia. Beberapa pengamat bahkan menyebut Indonesia adalah pasar masa depan sepak bola global dengan dukungan fanatik, pasar siaran yang terus berkembang, serta prestasi timnas yang mulai bersaing secara regional. Sementara itu, kubu pendukung Kluivert menyebut kegaduhan ini terlalu prematur. Mereka menilai pelatih baru perlu diberi waktu untuk beradaptasi dan membangun tim sesuai visinya. Kluivert sendiri dalam satu-satunya konferensi pers sejak ditunjuk mengatakan bahwa ia berkomitmen penuh terhadap proyek jangka panjang Indonesia dan siap membuktikan diri melalui hasil di lapangan, bukan hanya reputasi. Meski begitu, ketidakpercayaan publik tetap tinggi. Apalagi perubahan besar di tubuh timnas kerap dikaitkan dengan manuver oknum yang hanya mengejar keuntungan pribadi. Jika benar ada mafia yang bermain, maka tugas Erick Thohir bukan hanya menyiapkan strategi pembinaan, tetapi juga memberantas praktik-praktik kotor yang sudah mengakar selama puluhan tahun. Di tengah semua dinamika ini, yang paling dirugikan tentu adalah para pemain dan pencinta sepak bola sejati. Mereka yang selama ini mendukung timnas dengan sepenuh hati kini dilanda kebingungan antara mendukung perubahan atau mencurigai adanya kepentingan tersembunyi. Supporter ingin kepastian bahwa timnas dibangun dengan semangat sportivitas dan integritas, bukan sebagai alat tawar-menawar politik atau bisnis. Jika benar Infantino akan datang dan bertemu Erick Thohir untuk membahas isu ini, maka pertemuan tersebut bisa menjadi titik balik. Tidak hanya untuk membenahi internal PSSI, tetapi juga mengirim pesan kuat bahwa Indonesia siap menjadi kekuatan baru sepak bola Asia tanpa kompromi terhadap praktik curang. Namun jika kabar ini hanya isu liar tanpa dasar, maka PSSI wajib segera meluruskan informasi agar publik tidak terus berada dalam kabut spekulasi yang membingungkan. Sepak bola Indonesia kini berada di persimpangan jalan. Masa depan timnas bukan hanya soal siapa yang melatih, tetapi juga siapa yang diam-diam mengatur dari balik layar. Apakah Gianni Infantino akan benar-benar datang? Dan jika iya, apakah dia akan membantu membersihkan sepak bola Indonesia dari mafia? Atau semua ini hanya harapan netizen yang terlalu tinggi? If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time. Menolak panggilan timnas Indonesia, Elkan Bagot justru dihantam kesialan beruntun. Kini nasibnya di Ipswich Town tidak jelas arahnya begini. Nasib malang menimpa bek Ipswich Town, Elkan Bagot, setelah dirinya memutuskan menolak panggilan dari timnas Indonesia. Alih-alih mengunci tempat utama di klub Championship Inggris tersebut, ia justru menghadapi ketidakpastian yang tak kunjung reda. Menurut media Inggris, karier Elkan di Ipswich Town kini berada di ujung tanduk. Meskipun telah beberapa kali dipinjamkan, posisi bek muda berusia 22 tahun ini masih belum sepenuhnya mendapat kepercayaan di tim utama. Jauh sebelum kemunculan nama-nama seperti Ole Romy dan Marcelino Ferdinand, Elkan Bagot adalah pelopor pemain pertama timnas Indonesia yang sukses menembus kompetisi sepak bola Inggris. Namun meski berpengalaman merumput di negeri Ratu Elizabeth, kenyataannya Elkan justru lebih sering disekolahkan ke klub lain. Musim lalu Elkan tampil cukup solid bersama Blackpool saat menjalani masa pinjaman. Penampilannya bahkan sempat memberi harapan bahwa ia akan bersinar saat kembali ke Ipswich. Tapi realita berbicara lain. Pelatih Ipswich Town, Kieran McKenna, rupanya belum sepenuhnya yakin.
Ia bahkan dilaporkan belum akan mendaftarkan Elkan untuk kompetisi musim depan. Ini terasa seperti penentuan bagi Elkan Bagot, tulis media Inggris East Anglian Daily Times. Menurut laporan tersebut, McKenna ingin melihat performa Elkan terlebih dahulu di laga pramusim sebelum membuat keputusan final. Jika tak sesuai harapan, Elkan kemungkinan besar akan kembali dipinjamkan musim depan. Kami perkirakan dia akan diberi kesempatan bermain di pramusim sebelum dipinjamkan ke tempat lain. Sulit untuk mengetahui dengan pasti seperti apa levelnya, tulis EADT. Pemain berusia 22 tahun ini telah 3 kali bermain di League One, tetapi cedera benar-benar menghambat momentumnya, tambah mereka. Saat ini 2 klub dari kasta bawah Inggris dikabarkan meminati jasa Elkan, Reading dan Lincoln City. Kemana selanjutnya? Lincoln City adalah tim pertama yang terlintas dalam pikiran, tetapi lawan mereka di hari pembukaan dalam kurung transfer, Reading adalah yang paling masuk akal, sambung media tersebut. Yang menarik dan cukup disayangkan, Elkan sebelumnya sempat menolak panggilan timnas Indonesia demi fokus mengamankan posisi utama di Ipswich Town. Ketika Sintayong memanggilnya untuk memperkuat tim di babak play-off antar benua Olimpiade Paris 2024, Elkan memilih tetap bersama klubnya. Sayangnya, keputusan itu tampaknya berbuah pahit. Hingga masa kepelatihan Sin berakhir, Elkan tak pernah lagi dipanggil. Kepercayaan pun perlahan memudar. Kesempatan sempat datang lagi ketika pelatih baru timnas, Patrick Kluivert, menunjukkan minat untuk mengajak Elkan. Tapi lagi-lagi, bek jangkung ini memilih tetap bersama klubnya. Patrick Kluivert menanyakan kebugaran Elkan Bagot, bagaimana kesiapannya untuk memperkuat timnas Indonesia, ungkap pandit senior Bung Ropan. Tapi Elkan Bagot menjawab untuk sementara fokus bersama klubnya, pungkas Bung Ropan dalam kanal YouTube-nya. Kini pertanyaannya, apakah keputusan Elkan Bagot meninggalkan panggilan timnas demi klub justru menjadi langkah yang keliru? Apakah ia masih punya tempat di skuad Garuda atau sudah tertinggal jauh oleh para pesaingnya? Bagaimana menurut kalian? Apakah Elkan Bagot masih layak dipanggil ke timnas atau sebaiknya move on saja? Tulis pendapatmu di kolom komentar. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's Tiket ASEAN U23 2025 resmi dijual. Gak mau ketinggalan momen seru? Jens Raven sampai ajak supporter untuk penuhin stadion. Siap-siap, ini bukan sekadar pertandingan biasa. Penjualan tiket ASEAN Cup U23 2025 resmi dibuka pada Selasa dalam kurung 8/7. Turnamen ini akan menjadi ajang penting bagi timnas U23 Indonesia yang tergabung di grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Ajang ini sekaligus menandai debut pelatih anyar timnas U23, Gerald van den Burg, yang baru ditunjuk pada awal tahun 2025. Bermain sebagai tuan rumah, Indonesia akan menggelar pertandingan di 2 stadion utama, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK dan Stadion Patriot Candrabhaga. Bermain di kandang sendiri, Garuda Muda tentu menargetkan hasil maksimal. Tiket pertandingan sudah dapat diakses melalui laman resmi Kita Garuda. Menjelang laga perdana, striker timnas U23 Indonesia Jens Raven menyapa langsung para pendukung Garuda Muda. Ia mengajak supporter untuk hadir langsung di stadion guna memberikan dukungan penuh. Halo Garuda fans, saya Jens Raven, sapa striker asal Dordrecht U-Strip 21 tersebut. Jens menegaskan bahwa timnas U23 memiliki target tinggi di turnamen ini dan semua pemain akan bekerja keras demi mencapai babak semifinal.
Kami membutuhkan dukungan kalian untuk hasil terbaik dan lolos ke semifinal, ujarnya. Ajakan serupa juga disampaikan oleh bek timnas U23 Indonesia Donny Tri. Ia berharap stadion dipenuhi oleh supporter demi memperbesar peluang tim meraih hasil terbaik di kandang sendiri. Untuk Garuda fans, ayo dukung kami di Stadion Gelora Bung Karno, kata Donny. Timnas U23 Indonesia dijadwalkan memainkan laga kandang di SUGBK. Tiket dijual dengan harga bervariasi mulai dari Rp200.000 untuk kategori termurah hingga Rp500.000 untuk kategori tertinggi. Khusus untuk laga melawan Malaysia, tersedia tiket kategori Indomilk Upper Garuda seharga Rp125.000. Total ada 5 kategori tiket yang dijual untuk supporter. Sementara itu, harga dan kategori tiket untuk pertandingan di Stadion Patriot akan disesuaikan dan diumumkan secara terpisah. Turnamen ini menjadi momentum penting bagi skuad muda Indonesia untuk membuktikan kemampuan mereka sekaligus menjadi persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan datang. Sudah siap dukung Garuda Muda dari tribun stadion? Menurut kamu siapa pemain yang akan jadi bintang di turnamen ini? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Prediksi PSG versus Real Madrid 10 Juli 2025, duel sengit di Piala Dunia antar klub. Pada Kamis 10 Juli 2025 jam 02.00 waktu Indonesia Barat, PSG dan Real Madrid akan bertarung di semifinal Piala Dunia antar klub 2025 di Medlife Stadium, East Rutherford. Kedua tim ini adalah juara Liga Champions 2 musim terakhir yang akan saling jegal untuk memperebutkan tiket final menghadapi Chelsea atau Fluminense. PSG lolos dengan susah payah mengalahkan Bayern Munchen berkat gol penentu dari Desire Doué dan Ousmane Dembélé. Namun mereka harus kehilangan dua bek andalan, William Pacho dan Lucas Hernandez, yang mendapat kartu merah. Di sisi lain, Real Madrid tampil meyakinkan di bawah Xabi Alonso mengalahkan Borussia Dortmund dengan dominasi luar biasa. Meskipun Dortmund sempat memberikan tekanan, Madrid tetap solid dan layak melaju ke semifinal. Masalah PSG ada di lini belakang, di mana absennya Pacho dan Hernandez memaksa pelatih Luis Enrique mengubah formasi. Lucas Beraldo kemungkinan akan berduet dengan Marquinhos. Di lini depan, Dembélé bisa menggantikan Bradley Barcola. Sementara itu, Real Madrid kehilangan Dan Huijsen yang juga mendapat kartu merah dan Eder Militao belum sepenuhnya pulih dari cedera.
Raul Asensio kemungkinan akan berduet dengan Antonio Rudiger di jantung pertahanan. Meski dalam kondisi tak ideal, kedalaman skuad kedua tim tetap menjanjikan pertandingan berkualitas tinggi. Tak hanya soal taktik, tapi juga emosi, terutama bagi Mbappe yang akan menghadapi wajah-wajah familiar. Siapa yang kalian prediksi akan melaju ke final? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Xabi Alonso bongkar Real Madrid, pemain bintang hadapi ketidakpastian. Ruang ganti Real Madrid tengah berguncang setelah kedatangan manajer baru, Xabi Alonso. Beberapa pemain yang sebelumnya menjadi andalan Carlo Ancelotti kini berada dalam posisi terancam, menyusul perubahan besar dalam pendekatan taktis yang dibawa Alonso. Pemain-pemain bintang seperti Rodrigo, Ferland Mendy, Dani Ceballos, Endrick, dan David Alaba kini harus menghadapi ketidakpastian masa depan mereka. Masing-masing memiliki situasi yang berbeda, namun kesamaannya jelas, mereka mulai tersingkir oleh pemain lain yang lebih sesuai dengan filosofi permainan sang pelatih. Alonso yang lebih memilih untuk mengutamakan pemain muda seperti Arda Güler, Gonzalo, dan Huijsen Fran Garcia, dan Franco Mastantuono menggambarkan bahwa skuad Madrid sedang melalui proses evolusi cepat. Bagi mereka yang kesulitan beradaptasi dengan perubahan ini, pintu keluar mungkin menjadi pilihan terbaik untuk kelanjutan karier mereka. Apa pendapat kalian tentang kebijakan Xabi Alonso? Apakah perubahan ini langkah tepat untuk Madrid? Tulis komentar kalian. Find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Kemunculan bocah ajaib warnai Real Madrid menuju semifinal Piala Dunia antar klub 2025. Real Madrid datang dengan semangat tinggi setelah meraih 4 kemenangan dan sekali imbang dalam 5 laga terakhir mereka. Dan kini harus menghadapi PSG, juara Eropa, di semifinal Piala Dunia antar klub 2025. Namun perjalanan mereka menuju babak semifinal juga diwarnai oleh kemunculan seorang wonderkid Gonzalo Garcia. Gonzalo yang tampil menggantikan Kylian Mbappe yang absen menunjukkan kualitas luar biasa sebagai penyerang. Pada babak perempat final, Real Madrid bertemu Borussia Dortmund, lawan yang cukup tangguh. Gonzalo Garcia membuka keunggulan untuk Madrid di menit ke-10, disusul gol kedua dari Fran Garcia di menit ke-20.
Meski unggul 2-0, Real Madrid sempat menghadapi drama di akhir laga. Maximilian Bayer mencetak gol pada menit 90+2 dan penalti Serhou Guirassy di menit 90+8 membuat skor menjadi 2-2. Namun hasil tersebut tetap mengantarkan Real Madrid ke semifinal di mana mereka akan bertemu PSG dalam pertarungan sengit yang diprediksi akan menjadi laga penuh emosi dan taktik. Bagaimana prediksi kalian untuk pertandingan ini? Apakah Gonzalo Garcia bisa terus bersinar melawan PSG? Tulis komentar kalian. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Final terlalu dini Real Madrid versus PSG, adu mewah dua galaksi sepak bola. Atmosfer final sudah terasa, padahal ini baru babak semifinal. Tapi siapa yang bisa membantah bahwa duel Real Madrid versus Paris Saint-Germain hanyalah pertandingan biasa? Ini bukan sekadar laga, melainkan pertarungan dua kerajaan sepak bola modern, dua galaksi raksasa yang akhirnya bertabrakan di Piala Dunia antar klub 2025. Pertandingan ini tak hanya tentang siapa yang lolos ke final, tapi juga tentang siapa yang pantas menyandang takhta sebagai raja sepak bola sejati. Siapa galaksi paling terang di semesta ini? Bukan tanpa alasan, Real Madrid dan PSG adalah dua raksasa Eropa yang dipenuhi bintang baik karena kekuatan finansial maupun sejarah besar yang mereka bawa. Real Madrid tetap menjadi tim dengan DNA juara paling tebal. Mereka tahu cara menang bahkan saat diambang kekalahan, seperti yang sudah mereka buktikan sejak era Zidane hingga kini. Di bawah komando Xabi Alonso yang penuh kreativitas, Madrid cenderung bermain sabar dan mematikan lewat transisi cepat. Di sisi lain, PSG datang dengan ambisi besar. Luis Enrique ingin membuktikan bahwa PSG bukan hanya klub uang. Ia membentuk tim yang lebih cair dan kolektif, tak sekadar mengandalkan bab. Tapi tekanan untuk menang setelah bertahun-tahun gagal di Eropa bisa menjadi beban mental yang berat. Apakah ini akhirnya saat PSG membungkam keraguan? Atau Real Madrid kembali menunjukkan bahwa pengalaman tak bisa dibeli? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Real Madrid bakal minta laga perdana La Liga 2025/2026 ditunda. Real Madrid dikabarkan akan mengajukan permintaan resmi untuk menunda laga perdana mereka di La Liga musim 2025/2026. Alasannya jelas, Los Blancos masih fokus berlaga di Piala Dunia antar klub 2025. Sesuai jadwal, Real Madrid dijadwalkan menjamu Osasuna di Santiago Bernabeu pada 19 Agustus 2025 dini hari waktu Indonesia Barat.
Namun, Madrid disebut keberatan laga tersebut digelar sesuai jadwal yang telah ditentukan La Liga. Dikutip dari Mundo Deportivo, pihak klub bahkan disebut akan mengirim surat resmi kepada La Liga untuk mengajukan permohonan penjadwalan ulang. Menariknya, Madrid dilaporkan ingin memindahkan laga tersebut ke 29 Oktober 2025. Mereka juga sudah melakukan komunikasi dengan pihak Osasuna dan kabarnya, Osasuna tak keberatan dengan permintaan itu. Permintaan ini diajukan karena Madrid saat ini tengah berada dalam jadwal padat Piala Dunia antar klub 2025. Pada 10 Juli dini hari waktu Indonesia Barat, Madrid akan menghadapi PSG di semifinal yang digelar di Metlife Stadium. Jika mampu mengalahkan wakil Perancis tersebut, mereka akan melaju ke partai final yang akan digelar pada 13 Juli. Apakah langkah Madrid ini wajar sebagai bentuk perlindungan terhadap kebugaran pemain? Atau justru bisa mengganggu ritme kompetisi domestik? Yuk, tulis opini kalian di kolom komentar.